Ya. Dan tidaklah Rasulullah SAW menceritakan sesuatu yang akan datang juga, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Makanya Allah berfirman ini, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini dalil bahwasanya wahyu ada dua, Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Oleh karena wajib kita beriman kepada Rasul. Makanya orang yang dia tidak mentaati Rasul, tidak beramal ibadah kepada Allah bukan sesuai dengan perintah Rasul. Karena Allah perintahkan kita untuk mentaati Rasul, maka nanti di kuburan dia nggak bisa menjawab, dihadirkan Rasul. Siapa laki-laki ini? Maka dia nggak bisa menjawab, la adri. Aku nggak tahu. Kalau orang munafik itu dibayang-bayangkan seakan-akan ingat tapi dilupakan, seakan-akan ingat dilupakan. Sengsara kita kan? Kalau kita ini siapa ya? Tapi pernah lihat tapi dilupakan. Maka demikianlah orang yang dia mengaku umatnya Rasul namun tidak beramal dengan titah Rasul. Ya, makanya dalam perkara ibadah ini kita harus ya mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena tidaklah Allah mewafatkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan Allah telah sempurnakan syariat Islam ini. Ya, dalam hadis Bukhari Muslim diceritakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-'abdu idza wada'a fi qabrih wudi'a fi qabrih. Seorang hamba ketika diletakkan dalam kuburannya, ya, wa tuwliya wa dhahaba ashabuh, yang mengantarnya mulai pergi, ya kan, meninggalkan dirinya, hatta annahu la yasma qara'ani alaihim, sampai penghuni kubur itu mendengar langkah-langkah kaki orang yang mengantarkannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atathu malakan faqa'adahu fayaqulani lahu. Maka datang dua malaikat. Ini iman yang gaib, Pak. Gak mungkin Nabi SAW ceritakan sesuatu yang gaib kecuali Allah wahyukan kepadanya. Ini hadis Bukhari Muslim, gak diragukan lagi kesahihannya. Ya, datang dua malaikat. Enggak takutkah kita sama Allah, Pak? Kalau sudah gini takut sama Allah, taubat lagi kita kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, ya kan? Tidak mau lagi buat jolim kepada orang, gak mau lagi durhaka sama orang tuanya, gak mau lagi nipu, gak mau lagi, ya Allah, karena adanya nanti pertanggungjawaban di alam kubur sebelum dia di akhirat kelak lebih pedih adabnya. Ini yang membuat Utsman bin Affan, menantu Rasul, nangis ketika lihat kuburan. Makanya kita diperintahkan untuk segera taubat kepada Allah sebelum datang ajal yang tidak bisa ditunda-tunda lagi ajal tersebut, baik dalam keadaan sakit ataupun sehat. Kalau sudah datang ajalnya pasti akan tiba. Wallahi demi Allah, Pak, kalau orang itu tahu datang matinya meskipun semenit, dia akan berhenti dari aktivitas, dia akan menyembah Allah, sujud kepada Allah. Ini yang diharapkan orang dalam kuburan. Rabbi law akhartani ila ajrin qarib fasaddaq wa aku minas salihin. Surah Munafikun. Dalam surah Munafikun Allah berfirman, berkata salah seorang di antara mereka yang telah tiba datang kematiannya, ya Allah, seandainya Engkau tangguhkan umurku sejenak saja, aku pasti akan beramal soleh dan menjadi orang yang soleh. Nah, ini mumpung Allah kasih kita kesehatan, mumpung belum di dalam kubur. Kalau dalam kubur nyesal kita, penyesalan haitsu yanfa'uhun nadam, penyesalan yang tidak ada lagi manfaat penyesalan saat itu. Maka datang dua malaikat dalam kubur, maka malaikat tersebut mendudukkan orang tersebut, didudukkan, Pak, dua malaikat mendudukkan orang tersebut, didudukkan. Kemudian malaikat tersebut bertanya, ma taqulu fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Dihadirkan Rasul, menurutmu siapa ini, gitu nah bahasa kita. Maka kalau dia umatnya Rasul, dia menjawab, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh, aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu melanjutkan, fanzur ila maq'adika minan nar, lihatlah tempatmu pertama di neraka. Ya Allah, Pak, ini membuktikan, Pak, kalau kita ini nggak suci terus, kalau kita ini nggak bersih, pasti ada dosa masa lalu. Pasti ada dosa masa lalu, Pak. Nggak ada yang bersih, Pak. Makanya dalam hadis ini diceritakan, sering kita ingat-ingat, biar kita ingat mati lah, kita semangat dalam beramal soleh, sisa umur yang Allah berikan kepada kita, makin syukur kepada Allah, manfaatkan waktu hidup ini untuk beramal soleh. Biarlah yang lalu biarlah berlalu, masa lalu, masa kelam. Sekarang kembali kepada Allah. Taubat masih dibuka sebelum apa? Yugorgir.
Dan sebelum keadaan yang ketika terjadi musibah tidak diharapkan hidup kembali, saat itu tobat nggak diterima. Sebagaimana telah kita sebutkan oleh para ulama, kalau misalnya terjadi yang kita sering sebutkan speed kebalik, ya kan? Kemudian dia baru tobat, ya Allah, aku tobat kepadamu tengah laut. Nggak ada harapan hidup, tobat saat itu nggak diterima. Sebagaimana Firaun. Firaun itu masih bisa mengucapkan, aku bersaksi, percaya kepada, beriman kepada apa? Tuhannya Bani Israel. Masih timbul kendalam, masih bisa ngomong. Tapi sa'alan, kata Allah, sekarang udah nggak diterima taubatnya. Apa? Kata para ulama, kondisi yang tidak diharapkan lagi hidup. Maka jangan sampai kondisi itu datang, Pak. Taubat nggak diterima sudah. Allah, itu kita semangat buat amal soleh. Maka ya, lihat tempatmu, kata Allah dalam hadis ini, di neraka. Berarti orang ini pernah masa lalu dosa-dosa yang diperlihatkan dulu, ini tempatmu neraka. Maka apa kata Nabi SAW? Ya, disebutkan di dalam hadis tersebut, abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, tapi Allah ganti tempatmu yang asalnya di neraka karena dosa-dosamu masa lalu surga. Subhanallah, Allah ganti, Pak. Berarti diampunkan dosa-dosa kita, tapi disuruh lihat dulu gitu loh. Kalau antum tuh pernah melakukan dosa ini, pernah melakukan ini, pernah buat jolim, ya kan, pernah pukul orang. Ya Allah, banyak dosa kita kan. Pernah janji nggak ditempati, ya kan? Itu dia masa lalu lah, Pak, dosa masa lalu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayarahuma jami'an. Allah perlihatkan penghuni kubur itu dua-dua tempatnya, di neraka dan di sorga. Tadinya di neraka, aduh habis sudah. Dia ngakuin, Pak. Karena kalau dihisab tuh, apakah Anda lakukan ini, sekian ini, waktu ini, tanggal sekian, detik ini, oh nggak bisa jawab, iya sudah diperlihatkan, buku catatan, subhanallah. Nggak bisa nolak kita, Pak. Pasrah sudah. Ternyata ada amalan saleh yang Allah terima, amal saleh tersebut Allah ampunkan dosa-dosanya masa lalu, diganti dengan sorga. Ini, Pak, ini pengharapan kita. Gitu. Makanya ketika Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan orang itu dilihat dari tergantung yang terakhirnya. Ini hadis membuat sahabat gemeter ini. Karena nggak tahu akhirnya apa gitu. Apakah di atas husnul khotimah atau enggak? Apakah di atas kemaksiatan? Banyak orang, Pak, tadinya beramal soleh terus, ujungnya tidur mati di atas perutnya wanita lain, berzina. Na'udzubillah, banyak demikian, Pak. Ini membuat hadis gemeter para sahabat dan para ulama, diantaranya 4 madhab. Gemeter ini, nggak berani pede, nggak berani ngina orang, nggak berani memastikan orang neraka surga, nggak boleh. Karena diri, ingat cerita Barsisoh, seorang ahli ibadah luar biasa, solehnya. Akhirnya digoda dengan wanita, dititipi oleh wanita saudaranya karena 2 orang ini mau berjihad. Maka dia yakin, percaya kepada ahli ibadah ini pasti menjaga adiknya baik-baik. Gak mungkin diapain, gak mungkin dijolimin. Tadinya nolak, oh jangan fitnah. Tapi dibujuk, kalau enggak kamu siapa lagi, titip sama orang nanti dihianati, dijinai dan seterusnya. Akhirnya diterima. Begitu diterima, dia letakkan di samping rumahnya. Bagaimana syaitan pelan-pelan menggoda seorang hamba sampai kufur kepada Allah. Oh, fitnah luar biasa. Makanya Nabi SAW bersabda, fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kana fin nisa. Ini hadis riwayat Muslim. Yang mahasiswa beliau adalah Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri An-Naisaburi. Kata Nabi SAW, takutlah kepada fitnah dunia dan fitnah wanita. Banyak contohnya Nabi SAW ceritakan. Di antara cerita Barsisoh. Oh, tadinya dia kasih rumah di sebelahnya karena fitnah wanita. Karena wanita fitnah, Pak. Ya kan? Kemudian ini kalau tidak dikasih makan mati nih. Perempuan ini mati, akhirnya dikasih makan. Dia taruh di depan pintunya. Dia ketok, makanan taruh. Akhirnya setan masuk lagi, wih. Nanti dimakan anjing, dia nggak makan, kasihan. Akhirnya dihembuskan, harus masuk rumah. Ini nggak ada siapa-siapa, cuma wanita tersebut. Godaan luar biasa. Akhirnya dia masuk. Begitu masuk, lihat kecantikannya. Sampai akhirnya pas punya anak dihembuskan setan, bunuh. Kalau enggak, hilangkan jejak, bunuh. Kalau enggak, ente yang dibunuh. Maka dia bunuh dua-duanya, anaknya dan perempuan yang dijajinai. Kemudian apa? Sampai akhirnya terungkaplah kasus ahli ibadah ini Bani Israel. Maka ketika mau dihukum pancung, iblis menjelma sebagai orang yang soleh, sebagai malaikat gitu. Iblis bisa menjelma ya. Bisa menjelma.
Makanya dalam mimpi juga iblis bisa menjelma, mengaku rasul. Ingat hadis, tidak ada yang bisa menyerupai rasul, benar. Tapi ngaku rasul, iya. Makanya banyak terkecoh kaum muslimin, dia nggak tahu dan dia tidak baca hadis-hadis Nabi SAW tentang bagaimana kondisi badan, rupa, dan jisimnya Rasul. Ada kitab namanya yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi, muridnya Imam Al-Bukhari, namanya Kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Bukan Muhammadiyah yang bukan ormas Muhammadiyah, bukan. Tapi kitabnya namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah, tentang rupa ciri-ciri Nabi SAW. Nah, kalau orang dia nggak pernah baca ini, nggak tahu bagaimana rupanya Nabi, bagaimana badannya Nabi, bagaimana ada stempel khotam di belakangnya. Apakah stempel khotam itu seperti stempel yang kita bayangkan? Enggak. Dalam hadis itu stempel seperti daging tumbuh. Ini kalau nggak baca hadis-hadis sahih, nggak tahu dia ciri-ciri Nabi, dan dia nggak bisa memastikan kalau dia mimpi ketemu Nabi apakah benar apa enggak. Kemudian tumitnya Nabi dalam hadis itu lebih panjang. Nah, Nabi nggak tinggi, nggak pendek, sedang-sedang. Dan janggutnya Nabi SAW tidak putih semua. Disebutkan dalam riwayat itu sampai 20 dan berapa cuman ubannya. Kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, antum tanya, putih semua rambutnya, putih semua jenggotnya, yakinlah itu bukan Nabi. Itu iblis yang aku Nabi. Biasanya nyesat-nyesatkan kaum muslimin. Nah, ini penting ilmu. Dari mana dapatnya? Dengan ilmu. Akhirnya apa? Disuruh sembah. Engkau tahu Allah Maha Pengampun. Allah Maha Rahmat Pengampun. Sujudlah sebentar aja kepadaku, aku akan bebaskan kau dari hukum pancung ini, iblis. Maka dia ketika sujud, penggal, selesai, mati dalam keadaan menyembah iblis. Kufur, matinya kafir. A'udzubillahi min dzalik. Makanya jangan remehkan, Pak. Oh, Allah Maha Pengampun ya, maksiatlah. Jangan-jangan maksiat langsung mati, Pak. Bukannya demikian. Jangan remehkan ini. Yang membuat para ulama sangat takut ya. Maka ya, bahagialah orang tersebut. Tempatnya di neraka diganti dengan surga. Wa amal kafir wal munafik. Adapun orang-orang yang kafir dan munafik. Munafik ini dia ngaku Islam, tapi dia nggak mengingkari syariat Nabi. Munafik di zaman Nabi SAW banyak orang munafik. Sholat juga mereka sholat. Ya, dia benci kepada syariat Nabi. Maka dia berkata, la adri, aku nggak tahu. Aku ma yaqulu nas. Aku cuma sekedar ikut-ikutan manusia. Manusia mengatakan gini, aku ikut-ikutan begini. Manusia melakukan ini, aku melakukan begini. Maka dikatakan dalam hadis tersebut, la daraita wa la talaita. Engkau nggak tahu, kenapa enggak ngikutin orang yang tahu berilmu. Ya, maka yudrabu bi mitraqatin min hadidin, maka dipukullah dengan gada palu terbuat dari besi. Ya, darbatan baina udunai, kata Nabi SAW, di antara dua telinganya, berarti tengahnya dipukul. Maka yasihu sayhatan, kata Nabi SAW, dia berteriak dengan sekuat-kuatnya teriakan. Ya, yasmauha, ya, didengar oleh mayali, semua yang ada di sekitar tersebut kecuali dua, jin dan manusia. Makanya kalau ada binatang berteriak di sekitar kubur, dia mendengar azab kubur, Pak. Ya, kuda gelisah, ya, kalau bawa hewan gelisah, itu dia mendengar azab kubur. Yang nggak diperdengarkan kepada jin dan manusia saja. Ya, kita kalau sudah kayak gini, ya Allah, kita buat apa lagi gitu loh. Kita bikinnya amal soleh, ya kan, amal soleh dan seterusnya. Maka ini muqaddimah agar kita beramal soleh. Tayyib, ya, itu muqaddimah ya di awal. Intinya adalah untuk beramal soleh. Tayyib, kita lanjutkan kepada pembacaan hadis dalam kitab Bahjut Nazir Syarh Salihin, ya, kitab hadis Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, Abu Zakaria An-Nawawi. Ya, hadis yang dikumpulkan ini adalah hadis-hadis yang sahih yang beliau harapkan. Ya, tentunya banyak Bukhari dan Muslim. Diceritakan di sini an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, dari ya Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku dengar Nabi SAW berkata, ya, bersabda. Ya, ini apa? Intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila gharin fadakhaluhu. Dulu Nabi SAW ceritakan ada 3 orang dia berjalan. Kemudian dia menginap di satu tempat goa. Ya, goa. Maka mereka masuk ke goa tersebut bermalam, ya. Fanhadarat
sakhratan minal jabali fasaddat alaihim mughar. Tiba-tiba batu menutupi gua tersebut dan mereka terkurung di dalam gua tersebut. Ini orang soleh nih. Dia jalan sapar entah cari nafkah entah apa gitu ya. Dia tidak ada penginapan, ada goa. Tinggal di sana tiba-tiba ketutup dengan batu besar dan mereka tidak bisa keluar. Nabi SAW ceritakan, ini hadis Bukhari Muslim. Ya. Maka faqalu, mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tada'ullaha bi salihi a'malikum. Kalian enggak bisa keluar kecuali kalian berdoa kepada Allah. Allah sang pengabul doa dan Allah sang menghilangkan kesusahan. Doa sama Allah dengan amal-amal soleh kalian. Ingat amal-amal soleh kalian, apa yang kalian lakukan. Bertawasul dengan amal soleh. Nah itu dia. Suruh bertawasul dengan amal soleh. Hanya Allah ini, nggak ada lagi siapa-siapa bisa nolong ini. Hanya Allah, kita punya Allah. Makanya Pak, kalau kita berdoa kadang-kadang kita nggak yakin ya Allah itu maha pengabul doa. Ini kadang-kadang yang hilang di dada-dada kaum muslimin ketika berdoa. Padahal Nabi SAW bersabda apa? Wa antum muqinuna bil ijabah. Kalian kalau berdoa kepada Allah, yakinlah Allah sang pengabul doa. Kita kadang nggak yakin, Pak. Di sini masalahnya nih. Keyakinan kita kurang. Gitu dia. Makanya beda sama orang sekarang yang ngerukyah sama orang dulu ngerukyah beda. Kalau sekarang itu kadang bacaannya bagus, tapi keyakinannya kurang, nggak keluar-keluar jinnya. Saya punya ada di Samarinda ya. Berapa orang datang rukyah macam-macam ya, macam-macam rukyah enggak keluar jinnya. Ya. Begitu ada orang soleh dia yakin. Cerita, ini orangnya cerita langsung sama saya, sama anak. Sebentar saya udu dulu katanya, saya udu. Begitu dia udu, dia minta sama Allah, ini ada Pak kalau antum mau rukyah orang, aku kesurupan jin gitu ya. Antum sholat dulu, udu, sholat dulu. Jangan langsung tik datang petantang petenteng. Mau dikatakan kalau berhasil, wah aku hebat, udah ya Allah. Orang soleh nggak gitu. Dia berudu, makasih Pak. Dia berudu dulu, dia sholat minta kepada Allah. Ya kan? Belum lagi datang, udah pergi jinnya. Ini juga sama seperti ceritanya Imam Ahmad. Imam Ahmad dulu gitu Pak. Ada orang perempuan, ini perempuan kesurupan jinnya, kesurupan gitu jin. Maka orang rukyah nggak bisa lari, nggak bisa keluar gitu ya, nggak bisa keluar. Maka Imam Ahmad tahu kalau ini perempuan ya, ini perempuan susah. Kalau perempuan susah ya, kita harus pegang dan susah ya, jangan dipegang ya. Maka kata Imam Ahmad, bawakan sandalku, ini sandalku. Kasih tahu sama jinnya ini sandalnya Imam Ahmad. Ini sandalnya Imam Ahmad. Ternyata dikasih tahu ini sandalnya Imam Ahmad. Kalau kamu udah pergi, kata Imam Ahmad ini sandal Imam Ahmad. Dia masih ada majelis ilmu, belum sadar. Lari jinnya. Itu baru sandalnya. Ternyata terjadi fitnah. Begitu setiap kesurupan, ya kan? Dicari sandalnya Imam Ahmad. Karena Imam Ahmadnya masih hidup, takut dia, jinnya takut Pak, sama orang soleh takut Pak. Begitu Imam Ahmad meninggal, tetap dicari sandalnya. Begitu Imam Ahmad sudah meninggal, jinnya masuk lagi, dikasih tahu ini sandal Imam Ahmad sudah meninggal. Dia nggak takut, ternyata dia bukan takut karena sandalnya, takut sama orang soleh Pak, doanya mustajab. Nah itu makanya antum solehkan diri. Makanya kadang-kadang kita nih ya Allah, ya kan, itu dia soleh ya. Ya kalau antum misalnya rukyah nggak keluar-keluar ya sudah. Antum jangan mau ngobrol lah, sudah bacakan aja Al-Quran terus. Gitu ya Allah. Ya ini cerita ajib dari Nabi Sallam. Goib Nabi Sallam ceritakan tentang yang goib masa lalu sebelum Nabi Sallam. Bani Israil. Terkurung di gua orang soleh 3 orang. Kalian tidak ada yang bisa menolong kalian kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada Allah perantara amal soleh kalian. Tawasul dengan amal soleh kalian. Ini boleh Pak. Sepakat 4 mazhab tawasul dengan amal soleh. Contoh misalnya ya Allah, aku pernah melakukan ini dan itu. Bukan ria. Kalau Bapak ngomong sama orang lain, ria namanya, habis pahala Bapak. Nikmatnya sekarang sholat malam tadi kan. Pagi ya, habis pahala Bapak. Tapi ini Bapak ngadu sama Allah. Ya Allah, saya sholat ini, ya Allah, nggak pernah saya tinggalkan. Ya Allah, saya pula amal ini saya nggak tinggalkan. Kalau ini aku lakukan karenamu, ya Allah, hilangkan kesusahanku. Gitu Pak. Ini sebagainya contohnya seperti ini. Maka Nabi SAW melanjutkan secara cepat ya, karena hadis ini panjang ya. Hadis ini panjang ya. Qala rajulun minhum, berkata salah seorang di antara dari yang 3, Allahumma kana li abwan.
ya syaikhan kabiran, ya Allah, aku dulu, ini tawasul nih dalam keadaan susah, ya Allah, aku dulu punya 2 orang, bapak dan mama yang tua sudah. Nah ini wajib bagi kita bakti sama orang tua. Ya. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Pada ya, aku sangatlah membahagiakan mereka dengan hartaku, kebahagiaanku ya. Ya. Talabu syakrah yauman falam arih alaihi ma hatta nama pahalai lahuma qayubahuma wajadtuhuma naimain. Suatu ketika aku biasa melakukan ngasih makan kedua orang tuaku dengan apa? Dengan memerahkan susu. Ini kita pernah dengar ceritanya ya. Memerahkan susu. Suatu ketika beliau tidur, mereka berdua tidur. Maka kebiasaanku memberikan apa? Memberikan susu tersebut. Dan dia dalam keadaan tidur. Meskipun ya anak-anakku merengek ya meminta susu tersebut, aku tidak berikan susu tersebut. Ya. Sampai keduanya meminumnya. Bayangkan ya, kalau ini amal soleh ya Allah, maka bukakanlah, hilangkan kesusahan kami. Maka bergeserlah batu tersebut. Batunya bergeser. Jangan lihat, batunya bergeser dengan amal soleh, tapi mereka belum bisa keluar ya. Makanya ini dalil Pak, Bapak sudah menikah, mana didulukan orang tua apa istri, orang tua apa anak. Ini dalil menunjukkan orang tua didahulukan. Kadang kita pertanyakan, ini ya siapa yang didulukan Ustaz? Saya sudah nikah, istri kah? Mbok di rumah kan gitu, istri kah? Atau orang tua? Maka ini dalil dulukan orang tua. Bagi laki-laki ya, dulukan orang tua. Dulukan kebutuhan orang tua baru kebutuhan anak dan istri. Ini amal saleh. Ya. Itu dari kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia bercerita, ya Allah, aku dulu cinta kepada anak pamanku. Nah, cinta nih Pak. Anak paman bukan mahram, tapi paman mahram. Dia cinta sama anak pamannya. Anak paman boleh dinikahi. Sampai suatu ketika dia butuh harta ya untuk makan dan yang lainnya, maka aku berikan kepadanya ya beberapa dinar. Ya, beberapa dinar. Ya. Dengan syarat apa? Dia melayani diriku. Coba lihat. Ketika aku sudah menguasai dirinya, ya di antara 2 kakinya, sudah hubungan badan, mau hubungan badan, maka wanita tersebut berkata, janganlah engkau pecahkan cincin tersebut kecuali dengan hak. Maka ketika dikatakan gitu, aku tinggalkan dia, tidak jadi untuk berzina, untuk menzinai enggak jadi. Aku tinggalkan dinar juga untuknya, hartaku untuk sedekahkan padanya. Ya Allah, kalau ini amal soleh, bukakan dari yang tertutup, maka bergeser lagi batunya, subhanallah. Ini ajib nggak ajib ya kan? Kalau kita cerita nggak mustahil, ya mustahil, tapi nggak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi yang terakhir berdoa dia. Ya Allah, aku dulu mempekerjakan seseorang dan aku berikan gajinya, haknya, kecuali 1 orang yang belum diambil haknya. Maka aku kembangkan hak itu. Aku kembangkan haknya, gajinya aku kembangkan. Maka ya ada budak di sana banyak, dikembangkan, ada kambing, ada onta, ada sapi banyak. Ketika orang itu datang berapa tahun, maka dikatakan ini semua milikmu. Bayang, milikmu. Ini semua milikmu. Ya. Maka dikatakan jangan kau hinakan diriku, jangan kamu remehkan aku. Maksudnya jangan sendagura ya. Enggak, ini beneran. Maka dia ambil seluruhnya, tidak ada satupun yang dia sisakan. Maka ya Allah, kalau ini amal soleh, bukakan dari pintu yang tersisa. Maka terbuka semuanya, subhanallah. Luar biasa, ini amal soleh Pak. Ini hadis Bukhari Muslim diceritakan Nabi SAW. Maka jangan remehkan amal soleh. Maka bagaimana kita bisa mengetahuinya itu dengan belajar, duduk di majelis ilmu, benar-benar mendengar ilmu, mendengar hadis-hadis Nabi SAW, ya, istima agar ya, mendapatkan ilmu. Jika tidak, kita nggak dapatkan ilmu, sia-sia. Maka menjadi yang jahil terus. Maka ketika ditanya oleh malaikat, aku nggak tahu. Maka dikatakan la daraita wala talaita. Ini orang tidak tahu tetap dihukum Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau belajar. Kenapa engkau enggak ngikutin orang yang tahu, kata dalam ini malaikat tersebut. Maka dia pun diazab Allah Subhanahu wa taala karena ketidaktahuannya. Maka ya semangat dalam motivasi amal saleh ya.
tetap belajar sungguh-sungguh ya, karena Rasulullah SAW diperintahkan Allah Jalla wa'ala untuk menimba ilmu agama. Dan surah Toha kata Allah Jalla wa'ala, Qul Rabbi zidni ilman, wahai Muhammad, mintalah tambahan ilmu. Maka kata Imam Ibnu Uyainah, hadis mensyarah Al-Quran, hadis ini dengan mengatakan apa? La mazala sallallahu alaihi wasallam, senantiasa Nabi sallam ya fi ziyarati minal ilmi, meminta tambahan ilmu, hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla, sampai Allah mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, Nabi kita tercinta aja Pak, dijamin masuk surga, tetap meminta tambahan ilmu ya. Allahu alam. Bisa mungkin ini kita sampaikan ya. Apabila ada pertanyaan atau yang lainnya, waktu masih mencukupi, kita akan jawab bersama-sama. Allahu a'lam bishawab. Mungkin masih ada waktu kah? Masih ya. Mungkin ada, silakan Pak. Ada. Silakan apabila ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin. Ya Pak, moga Pak, silakan Pak. Ya moga. Ya Pak. Ya. Ya. Ya, itu hadis sedang kau akan Imam Tirmidzi. Wa qala Syekh Al-Albani hadisun bisnadin jayyid, ya, artinya hadisun sahih wa sahhahu Al-Albani. Itu hadis khilaf di antara ulama. Makanya dalam ilmu hadis ada namanya ilmu riwayah wa dirayah ya, ada ilmu periwayatan hadis. Sebagian ulama mensahihkan hadis itu, keutamaan orang yang mati pada hari Jumat dan malam Jumat. Karena hitungan bulan Hijriah itu Pak, hitungan berganti. Hari itu bukan seperti jam 12 enggak, tapi kita ketika terbit matahari, terbenam matahari itu harinya. Jadi ketika terbenam matahari pada hari Jumat dan terbenam matahari termasuk hari Jumatnya. Ya, malamnya dan siangnya itu termasuk hari Jumat. Maka dia ya dihindarkan dari apa? Azab kubur. Cuman ulama menyebutkan yang lainnya, ulama hadis juga nih terjadi perselisihan. Mengatakan hadisnya dhaif, lemah. Siapapun yang mati malam Jumat kah, hari Jumat kah, kalau dia orang yang jelek, maka tetap mendapat hukuman. Kalau dia orang saleh, mendapat ganjaran sebagaimana amalannya dia. Ya, kalau dia orang yang durhaka, maka akan dihukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya kalau itu benar hadisnya, mestinya Rasul meninggalnya malam Jumat, tapi Nabi SAW meninggalnya bukan hari Jumat dan malam Jumat. Itu bantahan pertama. Kedua, Abu Bakar dijamin masuk surga, Umar dijamin masuk surga, Utsman dijamin masuk surga, Ali dijamin masuk surga, tapi mereka meninggal bukan hari Jumat dan malam Jumat. Wallahu a'lam bishawab ya, ini khilaf, kita lapang dada ya. Artinya jangan berharap ya amal soleh lah kerjakan. Karena kita mati apapun yang penting amal soleh. Kalau misalnya Bapak menyembah kubur, menyembah patung, mati malam Jumat tetap dihukum. Durhaka sama orang tua, bawa lari istri orang, meninggal malam Jumat pun dihukum. Paham Pak ya? Paham. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak G. Ini Pak G, Pak G, monggo Pak Ustaz. G. Nggih. Betul. Iya, makanya beda ya, kita sekarang nih ya Allah, kita banyak istighfar ya, banyak fitnah. Makanya jangan diikuti yang demikian ya. Artinya ketika kita disuruh memilih berdoa mustajab, kita mati minta kaya ya Pak ya. Minta kaya itulah lemahnya kita, jauhnya kita dari syariat, jauhnya kita dari agama Allah. Oleh karenanya yang demikian ya, kita berikan uzur pada kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala berikan mereka hidayah ya. Artinya berdoa kepada Allah dalam perkara dunia doa, tapi tetap usaha. Ya, kalau dalam perkara dunia kata Nabi sallam, antum a'lamu min umuri dunyakum. Kalian paling paham tentang perkara dunia kalian. Doa kepada Allah dan usaha. Doa kepada Allah dan usaha. Ya, artinya yang sesuatu yang kita lihat kurang tepat, maka kita tinggalkan dan doakan mereka agar mereka tidak paham dan belum
ilmu sampai kepadanya. Demikian Pak ya. Ustaz. Allah a'lam. Nggih, monggo Ustaz, ini barusan ada yang nanya nih dari Facebook ini kan. Nggih. Ini ada seorang ibu cerita bahwa dia memberi orang tuanya sejumlah uang tanpa izin suaminya. Ini bagaimana hukumnya? Iya, ada larangan ya, ada larangan seorang istri ketika hasil penghasilannya dari suaminya, dia memberikan kepada siapapun, hatta kepada orang tuanya harus izin kepada suaminya. Kecuali kalau penghasilan dia, misalnya waris untuk dia atau mahar. Bapak kalau kasih mahar kepada istri bapak, jangan diambil lagi, itu haknya istri bapak. Contoh, bapak kasih mahar mobil Avanza, bapak nggak boleh jual mobil Avanza tanpa izin istri bapak, itu mahar hak itu. Bapak mahar 200 gram, jangan diambil Pak, aku pinjamin, jangan. Kadang kita gitu kan, nah itu ya. Kalau itu boleh dia pakai apapun. Atau misalnya suaminya pernah memberikan gaji, terserah untuk apa, yang penting baik, itu sudah boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau dia sembunyi-sembunyi, ini dia melanggar syariat yang perintah Nabi SAW. Ya, melanggar ya. Tapi kalau laki-laki nggak perlu izin. Ya, terkadang terbalik Pak. Kita laki-laki izin sama istri, astagfirullah. Istri apa? Akhirnya orang tuanya lontang-lantung, ya kan, ya Allah, ini anak durhaka. Orang tuanya nggak makan, ya kan, kita nggak tahu kondisinya, ya Allah. Ya, jangan dibalik. Demikiannya, wallahu a'lam. Mungkin masuk waktu Pak ya. Ya, mungkin kita mungkin kita adalah sudah cukup ya Pak? Ya, kita cukup ya. Baik, maaf soal kekurangan, bermanfaatnya. Artinya motivasi beramal soleh sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita seluruhnya. Allahumma amin, dan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allahumma amin. Kita akhiri dengan Abdul Majlis bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.